Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu pagi hari ini dalam ibadah online kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji Tuhan, dan kita mau siapkan hati kita juga untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kau sungguh Allah yang sangat baik Tuhan, Kau yang memelihara setiap kami sampai pada saat ini. Kami siapkan Tuhan hati kami untuk boleh memuji, naikkan syukur kami buat Engkau pagi hari ini. Dan kami siapkan juga hati kami untuk boleh dibentuk oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau yang memberkati dan mengurapi Tuhan, juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya kalau Engkau akan menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Di dalam nama Yesus kami siap memulai. Haleluya, amin. Mari kita mau naikkan pujian kita, katakan Engkau setia Tuhan. Sungguh Kau tunjukkan kasih setia-Mu buat kami. Sangat sempurna Tuhan pemeliharaan. Jiwaku
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian, kita katakan Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Segala sesuatunya buat kami. Engkau sanggup memelihara kehidupan kami. Haleluya. Yang tak pernah
Engkau adalah Allah yang memegang kendali Tuhan atas hidup kami. Percaya berasal dari isi hati Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih kembali beribadah online. Dan saya percaya meskipun kita online, itu nggak mengurangi sukacita kita, nggak mengurangi berkat-berkat Tuhan di dalam peribadahan kita. Kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, dan pastinya
itu akan sangat memberkati kita. Mari Bapak Ibu, di ibadah kali ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita udah sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu orang percaya, baik itu orang gak percaya, baik itu orang tua, baik itu orang muda gitu ya, baik itu kaya, baik itu miskin. Kalau kita merenungkan gitu dalam keseharian kita, tangan kita ini selalu terangkat ke atas Bapak Ibu. Kenapa? Karena selalu menopang sebuah beban kehidupan yang terus menerus harus kita angkat setiap hari gitu ya. Ibaratnya gak cuma tangan kita juga memikul gitu ya, keranjang yang berat gitu. Keranjang yang berat yang isinya mungkin batu-batu yang besar, batu-batu yang kecil gitu, batu-batu yang sedang, yang banyak banget yang setiap hari kita pikul gitu ya. Batu-batu beban kehidupan Bapak Ibu, itu saya katakan demikian gitu ya. Apalagi saat corona seperti sekarang ini gitu. Kita mengerti gitu ya, banyak orang di PHK. Terus apalagi? Banyak orang yang kerjanya dirumahkan. Akhirnya apa? Ya cuti tanpa gaji. Gitu kan, cuti tanpa gaji. Terus ada lagi, aduh yang gak bisa bekerja. Yang kerjanya gak jalan-jalan gitu kan, gak bisa. Ekonomi rasanya itu jadi, waduh, langit dan bumi gitu ya. Langit dan bumi, dari biasanya enak, kedudukannya enak, akhirnya karena corona, karena covid, ekonominya jadi amburadul, ekonominya jadi morat-marit gitu ya. Ibaratnya tuh tangannya tuh semakin, waduh harus kenceng gitu nopangnya beban kehidupan itu Bapak Ibu. Dan kita mengerti bahwa keranjang beban setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil seperti tadi saya bilang. Di mana tangan kita itu rasanya selalu menopangnya tuh mengangkat ke atas gitu Bapak Ibu. Keranjang beban itu. Dan kita mengerti tanah di mana kita berdiri, tanah di mana kita itu berpijak setiap hari, itu enggak rata Bapak Ibu. Ya, alias bergelombang dibilang begitu. Jadi Bapak Ibu, di sini kita menyadari bahwa tanah itu mewakili ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Kehidupan seseorang gitu ya. Mungkin seperti tadi saya bilang, ada yang di atas roda gitu ya, seperti roda, ada yang di atas. Kemudian di mana lagi? Ada yang di tengah. Terus di mana lagi? Ada yang di bawah. Hidup ini penuh dengan gejolak. Kadang naik, kadang turun, kadang stagnan, biasa-biasa aja. Hidup itu bergejolak Bapak Ibu. Teman saya bilang, waktu sebelum corona, waktu awal-awal corona dia bilang, wah usaha suami saya, bisnis suami saya top banget katanya gitu.
Wah, hasilnya ratusan juta. Hebat, saya bilang gitu. Jadi saya nggak perlu kerja-kerja berat, tipas-tipas aja, kipas-kipas katanya gitu. Tapi minggu kemarin saya ketemu, nangis-nangis Bapak Ibu. Baru 4 bulan gitu kan, baru 4 bulan corona. Dia katakan, aduh bangkrut usaha yang menghasilkan ratusan juta dalam sekejap. Itu dia bilang 0 hasilnya. Sampai dia bilang, saya mau makan apa? Hidup itu penuh gejolak Bapak Ibu. Dan kita menyadari sebagai kepala keluarga, ya, bebannya itu lebih berat lagi yang dipikul gitu ya. Yang dipikul itu lebih berat lagi, yang ditopang setiap hari itu lebih berat lagi. Banyak yang ditopang untuk kehidupan rumah tangga, makan minum, terus juga mungkin untuk pendidikan anak, terus juga mungkin untuk beli mobil, untuk beli rumah, atau mungkin juga untuk biaya orang tua, untuk biaya mertua, untuk tabungan, untuk jalan-jalan. Banyak yang dipikul oleh kepala keluarga. Terus kalau ibu rumah tangga enak, santai gitu. Oh enggak juga Bapak Ibu. Ibu rumah tangga juga perjuangannya berat. Ya, karena harus mungkin mencukupkan uang yang dari suami. Aduh minim tapi harus cukup untuk sebulan. Ya, sedikit tapi harus bisa masak variasi. Ibu rumah tangga mengatur rumah tangga juga dengan berat. Ya, bisa menyapu, nyuci, ngepel dan lain-lain, setrika, masak. Waduh, kerjaannya banyak banget gitu ya. Tapi sebagai anak mungkin bebannya ringan gitu ya. Cuman aduh hanya mikir sekolah aja gitu kan. Hanya mikir mami lapar. Mungkin hanya seperti itu, hanya main game gitu kan. Bebannya ringan. Masing-masing orang itu bebannya beda-beda. Antara kepala keluarga, antara ibu rumah tangga, antara anak-anak itu berbeda-beda. Dan masing-masing orang, masing-masing keluarga juga berbeda-beda Bapak Ibu. Dalam keadaan seperti ini gitu ya, kita pasti gitu ya merasakan capek banget ya, lelah banget ya, bete banget ya gitu ngadepin beban yang bejibun gitu ya, beban yang menumpuk gitu, beban yang harus dipikul, tangannya harus terus naik gitu ya. Kayaknya lelah banget ya. Pengen lari dari tanggung jawab. Rasanya pengen lah sekali-kali gitu ya, tangannya itu udah nggak usah nopang boleh nggak Tuhan gitu kan. Saya santai sejenak boleh nggak Tuhan gitu ya. Istirahat sejenak boleh nggak Tuhan gitu kan. Bisa nggak Bapak Ibu kira-kira? Udah deh taruh aja nih bebannya gitu ya. Gua nggak mau tanggung jawab deh. Tangannya diturunin aja deh gitu. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau tangan kita itu diturunkan gitu ya? Pastilah gitu keranjang kehidupan itu yang kita topang itu akan jatuh berantakan, akan jatuh kemana-mana. Jadi betapapun lelahnya, betapapun capeknya, betapapun sulitnya kehidupan kita harus tetap menopang. Kita harus tetap memikul keranjang batu beban kehidupan itu Bapak Ibu. Kita harus tetap meyakinkan bahwa keranjang batu beban kehidupan itu tetap ada di tempatnya. Dengan kata lain gak bisa diturunin. Tangannya harus terus ngangkat gitu ya. Pundaknya harus terus mikul gitu. Nah kalau gak bisa diturunin Bapak Ibu, gimana caranya supaya kita itu kuat gitu ya? Gimana caranya supaya beban keranjang batu itu tetap ada di tempatnya gitu, meskipun gelombang kehidupan tadi saya bilang, waduh, naik turun gitu ya Bapak Ibu. Satu-satunya cara untuk menjamin keranjang itu tetap berada pada tempatnya itu adalah membangun pilar lagi Bapak Ibu. Pilar yang bisa menopang supaya tetap kokoh, supaya tetap bisa kuat gitu ya. Jadi kita tahu kita udah punya satu pilar gitu ya, kita udah punya satu pilar. Semangat
usaha perjuangan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan, untuk menyelesaikan setiap problem di dalam kehidupan kita. Ibarat meja, kalau cuma satu pilar gampang roboh Bapak Ibu, tapi kalau 4 pilar itu akan kokoh, itu akan kuat gitu ya. Mejanya tuh nggak gampang ambruk. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kembali ke Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Di sini kita belajar dari kisah Bartimeus Bapak Ibu. Bartimeus ini selama ini cuman mendengar gitu kan. Dia cuman mendengar tentang Tuhan Yesus. Tapi begitu Tuhan Yesusnya itu dekat dengan dia nggak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Bartimeus cepet-cepet ibaratnya lari kenceng-kenceng gitu ya, meraih kesempatan emas itu gitu. Dia nggak menyia-nyiakan. Bartimeus tahu bahwa kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Kesempatan emas belum tentu datang 2 kali. Kita ngerti Bapak Ibu bahwa Bartimeus itu bebannya itu kalau boleh dibilang berat banget gitu ya. Keranjang batu kehidupannya tuh nggak cuma sedang, nggak cuma kecil, tapi gede-gede gitu ya, gede-gede gitu, besar-besar gitu, yang harus ditopang, yang harus dipikul, yang harus diangkat oleh tangan dia gitu ya. Apa Bapak Ibu bebannya? Dia buta, dia nggak bisa melihat gitu kan, dia nggak bisa melihat dunia, nggak bisa melihat kehidupan ini. Terus apa lagi Bapak Ibu? Ekonominya, miskin banget gitu ya. Jadi pengemis, pendapatannya berapa Bapak Ibu kalau pengemis? Nggak tentu, nggak pasti gitu kan Bapak Ibu. Nggak tentu, nggak pasti gitu ya. Dan kita ngerti Bapak Ibu, Bartimeus ketika ketemu dengan Tuhan, dia bersegera Bapak Ibu, gak membuang-buang kesempatan. Ia sudah tertekan berat, dia sudah stres tingkat dewa gitu ya. Ketika dia jadi pengemis mungkin dapatnya cuman berapa ribu, berapa puluh ribu. Dan ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia berseru-seru pada Tuhan Yesus. Dia berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Berseru artinya apa? Dia menjerit, dia berteriak gitu ya. Dan teriaknya kenceng-kenceng Bapak Ibu. Bukti apa? Berat banget bebannya gitu ya. Berat banget gitu keranjang batu yang dia pikul dalam kehidupannya gitu ya. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Berat banget beban kita gitu ya, seperti Bartimeus, berat banget, udah nggak kuat rasanya gitu ya, stres rasanya, pengen naruh tanggung jawab itu ke tempat yang lain gitu ya, pengen lepasin itu tanggung jawab, udah pokoknya bukan tanggung jawab gua dah, udah gua nggak mau lagi pikul dah, udah gua nggak mau lagi topang deh. Nggak mungkin Bapak Ibu. Gak mungkin gitu ya. Ketika kita lelah di dalam tekanan kehidupan kita, bangunlah pilar yang pertama, itu adalah iman Bapak Ibu. Bangunlah pilar yang pertama yang harus kita bangun, itu adalah iman. Coba kita lihat Amsal 30 ayat yang ke-33. Amsal 30 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran yang timbul. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat ini dikatakan bahwa bobot iman kita itu teruji ukurannya bukan karena banyaknya aktivitas rohani di gereja. Bukan karena aktivitas rohaninya banyak banget nih, semua diikutin. Bukan Bapak Ibu, bobot iman itu nggak diukur dari itu. Bobot iman seseorang itu diukur, itu teruji ketika menghadapi tekanan hidup yang berat gitu ya. Tekanan hidup yang rasanya udah mau tenggelam gitu ya. Dan di situ terbukti bobot iman kita berat, yang dihasilkan itu iman yang berkualitas ataupun penyangkalan kepada Tuhan gitu ya, amit-amit gitu ya Bapak Ibu. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6, itu saat menghadapi tekanan,
Apa yang dilahirkan dari daging, buahnya juga daging. Apa yang dilahirkan dari roh, buahnya juga roh, Bapak Ibu. Jadi bobot iman kita itu penting banget gitu ya. Makin ditekan itu harusnya makin kuat di dalam iman. Makin ditekan harusnya mentega yang dihasilkan gitu ya. Berkat yang dihasilkan gitu ya. Bukan makin ditekan terus makin loyo, bukan makin ditekan makin banyak tekanan terus langsung udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi udah capek gitu. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang membuat Tuhan Yesus itu berhenti dan mau berbuat lebih untuk menolong Bartimius itu karena Bartimius memiliki bobot iman yang luar biasa. Ya, memiliki bobot iman yang luar biasa. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-41, Lukas 18 ayat yang ke-41, Bartimius itu buta Bapak Ibu, ya. Bartimius itu buta, tapi mata imannya itu enggak buta. Mata imannya itu bisa melihat gitu ya, bisa melihat Tuhan. Meskipun dia enggak melihat Tuhan secara langsung, tapi dia bisa tahu bahwa ada Tuhan di situ. Dan dia memanggil Tuhan, Tuhan tolong saya. Jadi mata imannya enggak buta Bapak Ibu, mata imannya hidup dan dia bisa mengetahui ada Tuhan di dekat dia. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 itu berkata bahwa iman itu adalah enggak melihat tapi percaya. Enggak melihat tapi percaya Bapak Ibu. Jadi ketika mata imannya itu tidak buta, ketika mata imannya itu percaya sama Tuhan, dia bisa memanggil Tuhan. Dia bisa percaya, dia bisa tahu bahwa di dekat dia itu ada Tuhan yang berkuasa. Ada Tuhan yang sanggup membuat mukjizat. Ada Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Sehingga apa? Bartimius itu bukan cuma membangun iman percaya Bapak Ibu. Ya, dia nggak cuma bangun iman percaya sama Tuhan, tapi dia juga berpengharapan sama Tuhan. Ya, terbukti pengharapan dia kepada Tuhan itu enggak sia-sia. Pengharapan kepada Tuhan itu enggak mengecewakan. Bartimius ditolong sama Tuhan. Ya, Bartimius mengalami mukjizat yang luar biasa karena belas kasihan Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu, setelah kita membangun pilar yang pertama, Bartimius membangun pilar lagi untuk menopang keranjang berat, keranjang beban kehidupannya supaya dia makin kokoh gitu ya. Dia nggak cuma membangun iman, tapi di sini kita tahu dia lanjutkan lagi pembangunan pilarnya. Ya, jadi di sini dia bangun pilar yang kedua, yaitu pengharapan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan kepada Tuhan. Bartimius berharap belas kasihan dari Tuhan. Ya, apa yang dia harapkan itu digenapi sama Tuhan. Apa yang dia harapkan itu digenapi ketika mata imannya enggak buta. Ketika mata imannya itu bisa melihat Tuhan dan pengharapan itu digenapi sama Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita suka kebalik-balik gitu ya Bapak Ibu ya. Kita suka kebalik. Seringnya kita membangun pengharapan dulu sama Tuhan gitu ya. Maunya hidup yang senang gitu kan. Maunya hidup yang enak gitu. Keranjang batunya juga maunya Tuhan yang kecil-kecil aja, jangan yang gede-gede, gak kuat gitu kan. Gak mau membangun pilar yang pertama dulu, percaya sama Tuhan gitu ya. Gak mau membangun pilar yang pertama dulu, memiliki iman yang kokoh gitu. Maunya biasa-biasa aja, iman yang biasa-biasa aja, iman yang ya udah pokoknya kan gue udah percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Gak mau seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ada teman yang cerita begini. Itu omnya itu kaya raya banget. Dibilang gitu, saya sampai bilang sama Bapak Ibu, gila, kaya banget dibilang gitu. Dia usaha sebenarnya cuman jual sembako, tapi laris banget Bapak Ibu. Diberkati sama Tuhan.
dibilang bahkan anaknya SD, SMP, SMA, kuliah itu udah di luar negeri semua. Wih, gila, keren ya Bapak Ibu. Di Singapura, di Amerika. Anaknya tiga. Terus setelah itu dia bilang gini, setiap hari tuh hidupnya mewah banget, dibilang gitu. Bahkan untuk membeli emas ya, emas batangan, dia bilang itu seperti membeli kacang goreng. Gila, saya bilang gitu, hebat banget ya, aku bilang gitu. Kalau mau beli emas itu dia cuma tinggal katanya nyuruh istrinya, nah sana beli toko emas katanya gitu, sekilo, dan itu sering banget katanya gitu. Wah gila, keren, saya bilang gitu. Terus ngapain lu pamer-pamerin? Saya bilang gitu ya, ngapain lu pamer-pamerin? Enggak, saya cuma mau cerita, dia bilang gitu. Itu emasnya tuh banyak banget, rumahnya banyak banget, apartemennya banyak banget, mobilnya banyak banget. Hanya usaha sembako. Tapi memang dia hidup itu selalu membangun mesbah keluarga. Ya, dia selalu berdoa bersama-sama dengan anak-anaknya, dengan istrinya, terus bangun mesbah keluarga setiap hari sampai anak-anaknya sekolah misah, baru kadang-kadang lewat itu telepon gitu ya. Tapi seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, bahwa kehidupan itu gak ada yang tahu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil gitu ya, seperti Ayub gitu kan. Suatu saat ini si om, katanya omnya dia itu sakit. Sakitnya itu kalau dibilang berat enggak juga, bukan penyakit yang killer Bapak Ibu. Hanya asma gitu ya, hanya asma. Itu kan dikasih obat semprot aja baik gitu kan. Tapi asmanya ini parah banget Bapak Ibu, parah banget gitu. Ya karena merokok gitu, karena merokoknya udah tingkat dewa gitu kan. Sampai-sampai udah berobat ke Singapura 3 bulan. Nggak ada perbaikan. Terus berobat ke Amerika udah 9 bulan, nggak ada perbaikan. Yang namanya toko kalau lama-lama nggak dibuka, ya bangkrut lah Bapak Ibu. Lama-lama nggak dibuka setahun, ya pembeli udah nyari ke tempat lain gitu kan. Akhirnya 1 tahun itu toko nggak dibuka karena anak-anaknya juga nggak ada yang mau gitu nerusin gitu ya. Akhirnya toko itu lama-lama bangkrut. Terus gimana untuk makan? Gimana untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Bapak Ibu, emas dijualin satu persatu, jualin. Rumah dijualin, mobil dijualin untuk biaya pengobatan. Di Singapura, di Amerika, di Indonesia. Terus Bapak Ibu, itu boro-boro sembuh. Boro-boro sembuh Bapak Ibu. 2 tahun setelah sakit meninggal dengan harta yang sudah banyak, tapi habis semua, bahkan utangnya berjibun. Utangnya tuh sampai utang bank, utang kartu kredit, udah debt collector itu katanya nagihin mamahnya terus. Nagih terus katanya gitu sampai mamanya stres udah mau bunuh diri. Tapi dia ingat Tuhan. Dia ingat Tuhan. Waktu anaknya itu yang di Amerika itu udah mau semester akhir, nggak bisa bayar kuliah. Anaknya sampai stres, terus anaknya bilang, tapi ada Tuhan Yesus Mami. Ada Tuhan Yesus yang siap menolong saya. Dan saya akan sebagai kepala keluarga menggantikan papi. Saya beriman, saya percaya, dan saya berharap sama Tuhan. Bapak Ibu, gimana mau bayar kuliah aja enggak bisa. Mau nyelesain kuliah S2-nya aja enggak bisa. Gimana mau jadi penopang keluarga gitu kan, kayaknya enggak masuk akal. Utangnya banyak banget gitu. Tapi iman percaya yang kuat, pengharapan di dalam Tuhan itu enggak pernah mengecewakan. Akhirnya Bapak Ibu, dia jadi pembantu rumah tangga. Bayangin Bapak Ibu, kuliah S2 tapi jadi pembantu di Amerika. Digaji bisa untuk bayar 1 semester dan dia lulus dengan nilai yang paling bagus. Dengan nilai cum laude katanya gitu. Akhirnya dia nggak ngelamar kerjaan tapi perusahaan yang panggil dia.
Perusahaan yang panggil dia untuk masuk di perusahaan yang besar di Amerika dan ditempatkannya di Indonesia. Gajinya dolar, Bapak Ibu, gajinya dolar, tapi hidupnya rupiah, gitu kan? Hidupnya di Indonesia kan berarti wah enak banget gitu. Gajinya itu pertama masuk aja udah 100 juta lebih. Di sini kita melihat Bapak Ibu, dan dia akhirnya pelan-pelan tapi pasti bisa menolong keluarganya, keluar dari utang piutang, ya, keluar dari utang piutang, bisa selesaikan, bisa ngambil sertifikat lagi di bank gitu yang digadein gitu kan, disekolahin, kata dia gitu. Dia katakan bahwa ada Tuhan Yesus, Mami, katanya gitu, ada Tuhan Yesus, ngapain takut? Kalau cuman nggak bisa makan nggak apa-apa, biasa makan steak, makan singkong, katanya gitu, biasa makan steak. Terus jadinya makan bubur, nggak apa-apa, yang penting kenyang, kata dia gitu. Dibilang, wow, zaman Sriwijaya jadi zaman Majapahit gitu kan, wah top banget gitu kan, dari kejayaan jadi miskin banget gitu kan, jadi pahit banget hidupnya. Tapi dia tetap percaya ada Tuhan Yesus yang siap untuk menolong. Dan akhirnya apa Bapak Ibu, keluarga ini dipulihkan Tuhan. Melewati apa? Mesbah keluarga. Melewati apa? Doa yang gak jemu-jemu kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan Tuhan juga yang bisa untuk memulihkan keluarga ini. Jadi di sini Bapak Ibu, kita mengerti gitu ya, bahwa jangan kita gak berpengharapan kepada Tuhan seolah-olah kalau udah ada masalah yang gede udah berhenti hidup kita. Enggak Bapak Ibu, seperti keluarga yang diceritain tadi gitu ya. Saya melihat bahwa pahit enggak? Pahit lah, biasa naik mobil enak gitu, sekarang jadi pembantu yang cuma nyapu, ngepel gitu kan. Nyapu, ngepel, masak, tapi dia lakonin, dia jalanin gitu. Dan dia percaya ada Tuhan Yesus. Ya, ada pengharapan, dia bilang gitu. Dan kita tahu pengharapan itu enggak mengecewakan. Jadi Bapak Ibu, lanjutkan lagi bangun pilarnya. Jangan cuman pengharapan, tapi bangun pilarnya itu dilanjutin lagi supaya kokoh Bapak Ibu. Nggak cuman iman, nggak cuman pengharapan gitu ya, tapi ada satu lagi, yaitu kasih Bapak Ibu. Dalam Lukas 18 tadi, ayat yang ke-43, itu Bartimius mengikut Tuhan dan dia memuliakan dia. Dia memuliakan dia. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kehidupan kita itu memuliakan Tuhan, kita akan tanggalkan baju lama kita Bapak Ibu. Kita akan tanggalkan kehidupan lama kita. Bartimius juga gitu, dia tanggalkan baju pengemisnya. Yang kotor dia tinggalkan dan dia mengikut Tuhan. Dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa? Bartimius itu mau tanggalkan gitu ya, manusia lamanya. Karena dia tahu Allah sangat-sangat mengasihi dia. Karena dia tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi dia dan dia harus hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, dia harus membalas kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Hidup yang baru, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang gak jadi pengemis lagi gitu ya, ibaratnya dengan baju yang kotor lagi gitu. Tapi hidup dengan pola yang baru, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kita ngerti bahwa Bartimius mengikut Tuhan. Hatinya penuh kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Hatinya penuh kerinduan untuk memuliakan Dia. Hatinya diperbarui Bapak Ibu, karena dia mau mengikut Tuhan. Dia tahu bahwa Allah itu Allah yang maha kasih. Dia tanggalkan baju kotornya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita tahu gitu ya, bahwa bukankah kehidupan kita, destiny kita adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi gak cukup iman dan pengharapan yang kita bangun, bisa gampang roboh Bapak Ibu ya. Tapi kita harus melangkah lagi di dalam membangun pilar kehidupan. Yang ketiga adalah kasih. Bangunlah pilar yang ketiga itu Bapak Ibu, yaitu kasih. Yohanes 17 ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran.
Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi di luar firman Tuhan itu nggak ada kebenaran Bapak Ibu. Di luar firman Tuhan nggak ada kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati. Banyak orang nggak membangun firman Tuhan sebagai pilar di dalam kehidupannya. Ya, sehingga kala tekanan itu datang gitu ya, kala tekanan itu udah mau menenggelamkan dia, rasa-rasanya udah mau ambruk, badan rasanya udah nggak kuat gitu ya, rasa-rasanya udah mau mundur gitu dari Tuhan gitu. Firman Tuhan suka diputarbalikkan di dalam kehidupannya. Jika terjadi pemutarbalikan firman, maka akan terjadi juga pemutarbalikan kebenaran Bapak Ibu. Misal, firman Tuhan berkata di dalam kehidupan kita, kamu akan jadi kepala gitu ya. Kamu akan jadi kepala, kamu bukan jadi ekor gitu kan. Tapi seringkali kita berkata, mana bisa? Saya cuma lulusan S1, yang S2 banyak banget gitu. Mana bisa? Kita suka nggak percaya gitu ya. Ketika kita nggak percaya, maka berarti kita sedang memutarbalikkan kebenaran Bapak Ibu. Sehingga apa? Timbul keraguan di dalam diri kita. Bisa nggak sih? Bener nggak sih janji Tuhan itu? Bahwa saya bisa menghadapi tekanan. Bener nggak sih? Kalau janji Tuhan itu ya dan amin gitu. Bener nggak sih? Kita suka memutarbalikkan firman Bapak Ibu. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Coba kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Mari Bapak Ibu kita sama-sama lihat di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang yang ragu, orang yang bimbang, orang yang mendua hati itu nggak tenang Bapak Ibu di dalam kehidupannya dan pasti nggak mengasihi Tuhan. Ya, kalau nggak mengasihi Tuhan gimana bisa memuliakan Tuhan? Nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi di sini kita ngerti Bapak Ibu, kita harus menjadi Kristen-Kristen yang membangun kebenaran yang sejati gitu ya, bukan apa kata orang. Tapi apa kata Tuhan itu yang kita imani. Apa kata Tuhan itu yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Pilar yang kita bangun itu bisa sempurna. Pilar yang kita bangun itu bisa klop Bapak Ibu. Iman, pengharapan dan kasih. Ditambah dengan semangat kita ya untuk berjuang bersama-sama mengatasi tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya pasti kita akan meraih kemenangan. Kapan? Ya terserah Tuhan, waktunya Tuhan gitu. Bukankah waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita gitu ya. Tapi seringkali kita maunya aduh cepet dong Tuhan gitu kan. Cepet dong Tuhan gitu. Ingat Bapak Ibu, pilar yang ketiga itu adalah kasih. Ya, pilar yang ketiga itu adalah kasih. Kasih bukan cuman ke Tuhan aja, tapi kasih juga kepada sesama. Sehingga apa Bapak Ibu? Kehidupan kita bisa jadi berkat. Sehingga apa Bapak Ibu? Kehidupan kita bisa menjadi kesaksian buat orang-orang di luar sana yang hidupnya itu stres, yang hidupnya itu kayaknya aduh udah gak kuat nopang beban keranjang kehidupan. Seperti Bartimius Bapak Ibu. Dalam Lukas 18 ayat 43, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi bagaimana Bapak Ibu kehidupan kita? Ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi persoalan, apakah orang itu bisa melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau justru kita nggak ada bedanya dengan orang lain gitu ya? Ya sama aja, Kristen sama aja sama orang-orang dunia gitu. Apa bedanya Bapak Ibu? Bapak Ibu, waktu corona seperti sekarang ini gitu ya, kita ngerti karena banyak orang yang kerjanya itu di rumah gitu kan, mungkin suami-suami, kepala keluarga itu juga kerjanya di rumah, terus juga mungkin anak-anak kerja di rumah.
Kalau semuanya berkumpul di rumah gitu, pasti Bapak Ibu ada sih yang saling mengasihi, senang gitu. Tapi yang namanya konflik pasti ada nggak Bapak Ibu? Ada, jamin, yakin pasti ada. Yang namanya suami istri pasti ada berantemnya. Yang namanya anak-anak mungkin ada nggak cocoknya sama orang tua karena mungkin banyak aturannya gitu kan. Yang namanya orang tua mungkin juga ngeliat, anak gue ternyata begini ya. Anak gue bangun siang main game gak bantu apa-apa, bisa jadi gitu. Akhirnya konflik itu terjadi dan itu banyak banget Bapak Ibu. Teman-teman saya tuh kalau cerita bilang, gila ya, laki gue nih begini, gila ya katanya, pengen dilipet. Lah emang kertas, emang surat gitu kan gak mungkin gitu. Gila ya, anak gue nih begini. Bahkan Bapak Ibu ada nih tetangga gitu ya, itu karena stresnya ekonomi corona ini Bapak Ibu, karena ya namanya kerjaan itu dirumahkan, otomatis duitnya juga berkurang. Makan bisa berkurang nggak? Nggak bisa, makan jalan terus gitu kan. Makan jalan terus 3 kali sehari, mungkin dengan di rumah bisa 5 kali sehari gitu kan. Cemilannya, terus juga mungkin makanan-makanan yang nggak biasa gitu, dimakan terus gitu kan. Tapi duitnya terbatas, income-nya berkurang, akhirnya stres. Si ibu ini suka cerita gitu ya. Kadang-kadang kalau di arisan tuh memang ya namanya mak-mak gosip gitu kan. Terus dia suka cerita. Saya cuman bilang gini, ibu, saya bilang, yang milih siapa? Suamimu tuh yang milih siapa? Kamu sendiri kan gitu kan. Ya harus tetap dikasihi, ya harus tetap disayangi, ya harus didoakan supaya bisa berubah. Kalau ibu yang merubah enggak mungkin, enggak bisa, saya bilang gitu. Harus dikasihi, harus disayangi, harus didoakan supaya berubah. Kalau itu enggak benar menurut ibu gitu. Terus dia bilang, dosa enggak ya saya suka marah-marah loh sama suami saya. Enggak juga, saya bilang gitu. Marah enggak dosa, tapi kalau marah terus itu kan ngabisin energi, saya bilang gitu. Itu kan ngabisin energi, sama aja ibu buang-buang energi, lama-lama stres, sakit. Apa mau seperti itu? Saya bilang gitu kan, enggak juga gitu kan. Oh iya ya, jadi harus dikasihi, disayangi katanya. Iyalah, firman Tuhan kan berkata seperti itu. Didoakan biar Tuhan yang merubah gitu, biar Tuhan yang merubah. Terus tahu-tahu Bapak Ibu dibilang, wah anak-anak enggak bantu, udah kerja tapi tetap aja nggak bantu ekonomi, katanya papanya lagi begini, katanya gitu. Ya dikasih ngertilah anak-anak, saya bilang gitu, dikasih ngertilah anak-anak supaya juga bisa membantu orang tuanya, ekonominya gitu. Karena dengan di rumah terus, otomatis pengeluaran kan bertambah banyak gitu. Terus, iya tapi nggak mau ngerti, udah kerja, udah gaji gede, gini-gini, bla 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 bla. Akhirnya Bapak Ibu, itu si ibu saking stresnya, saya sudah bilang ada Tuhan Yesus. Seperti tadi saya bilang ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong gitu kan. Dia bunuh diri Bapak Ibu. Saya sampai syok dengernya. Ya ampun Tuhan, jadi buat apa mulut saya ini berbusa-busa ngomong gitu ya. Dia mencoba bunuh diri. Tapi gak mati Bapak Ibu. Tapi gak mati. Itu kan jadi bikin memalukan gitu ya, bikin memalukan banyak orang, tetangga juga jadi ya ampun gitu kan, apa bedanya Kristen dengan yang lain gitu. Akhirnya bisa ketolong Bapak Ibu, bisa ketolong. Dan ini malu banget dibilang gitu. Dia malu banget, akhirnya saya bilang gini, emang situ mau neraka? Saya bilang gitu, situ mau neraka, nggak mau surga? Ya aduh berat banget katanya gitu, berat banget katanya. Dia waktu cerita sama saya udah bunuh diri kayak mungkin lebih enak kali ya gitu. Oh ya langsung terjun bebas ke neraka. Saya bilang gitu. Kita mau surga Bapak Ibu. Saya bilang ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Meskipun mungkin nggak sekarang, tapi kita dikasih kekuatan untuk kita boleh jalanin. Meskipun masa corona gitu ya Bapak Ibu. Apa dibilang saya nggak ngalami? Saya juga ngalami Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu dahsyat gitu ya. Tuhan itu baik gitu kan. Tuhan itu pasti. Saya percaya Tuhan itu pasti akan menolong gitu. Saya dulu waktu online pertama saya juga bilang kan,
waduh gimana nih, saya nggak kerja obat gitu kan, saya nggak kerja obat, nggak bisa ke rumah sakit, duit dari mana gitu. Tapi Tuhan itu waduh seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu kalau untuk mau memberkatin orang gitu ya. Saya bisa jualan vitamin gitu kan, saya bisa jualan vitamin yang dari Jepang itu saya juga nggak ngerti gimana caranya, kok ada aja orang yang Fani mau beli dong, Fani mau beli dong, Fani mau ikut dong, Fani mau ini gitu. Saya percaya itu karena Tuhan, dan saya total gitu 1 bulan itu income-nya itu hampir sama Bapak Ibu dengan saya kerja obat gitu ya. Saya di luar pemikiran saya gitu. Wah, di luar pemikiran saya cuman WA, saya cuman telepon, gak capek mesti pagi-pagi jam 5 saya mesti ke Bogor gitu kan. Saya percaya Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Ada beban, ada persoalan, tapi saya percaya Tuhan juga berikan kekuatan gitu buat setiap kita. Asal bangunlah iman percaya kita, bangunlah pengharapan kita, bangunlah kasih kita ke dalam tangan Tuhan gitu ya. Serahkan kehidupan kita sama Tuhan, dan saya percaya semua pasti ada jalan keluarnya. Pilarnya harus klop Bapak Ibu, jangan cuma satu ya, jangan cuma satu. Waduh semangat untuk menyelesaikan persoalan, tapi kita nggak membangun iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan, semuanya sia-sia. Ya, semuanya sia-sia. Tapi kalau kita bangun dengan kuat iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan, maka kita akan kokoh. Meskipun mungkin lelah, capek, pengen diturunin tangannya gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Puji nama Tuhan, biar firman yang sederhana ini boleh memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu kita bangun hidup kita dengan pilar yang kuat. Makin kokoh iman kita, makin berpengharapan, dan makin mengasihi Tuhan dan sesama. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita, sidang jemaat tahun kebebasan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar firman yang sederhana ini boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, juga orang lain yang mendengar. Biar firman ini boleh menguatkan kami. Ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan jalan keluar buat setiap persoalan kami. Kami mau tetap beriman, kami mau tetap berpengharapan, kami mau tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan itu Tuhan jamin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan boleh terus memberkati umat tahun kebebasan, menjadi orang-orang yang selalu Tuhan kuat di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan jadikan kami umat-umat yang lebih dari pemenang. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami, Tuhan sebagai jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Dan berkati. Mari saudara kita akan naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai berikut dengan lambat, dengan penuh hikmat. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya urapan Tuhan tetap bekerja di dalam ibadah kami. Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat GBIS tahun kebebasan, dengan seluruh pendengar yang lain yang ikut bergabung dalam ibadah pagi ini. Kami telah dilawat, dijamah, disentuh hati kami, sehingga kami boleh tetap beroleh kekuatan yang baru Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami, khususnya dengan pandemi COVID yang belum usai, kekuatan yang daripada-Mu selalu memperbaharui kami, melewati kebenaran firman, pujian dan ibadah. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan memberkati.
supaya Tuhan pelihara seluruh jemaat GBIS Tahun Kebebasan. Tuhan jadikan mereka spesial bagimu Bapa. Mereka adalah biji matamu. Tuhan pelihara di dalam kesehatan mereka, yang terutama dijauhkan dari COVID, DBD, dan virus-virus yang lain. Tuhan pelihara jaga mereka. Tuhan pelihara makan minum, hidup ekonomi, dunia usaha mereka, supaya mereka boleh tetap menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah pergumulan ini. Akan ada banyak orang yang percaya kepadamu, menghampiri engkau melewati kehidupan jemaat lokal yang boleh mengalami karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati dan pakai mereka lebih heran. Sebentar sekolah minggu juga yang akan diadakan, Tuhan menjamah, melawat, dan memberkati guru sekolah minggu dan anak-anak melewati online. Terima kasih Tuhan, tidak henti-henti kami berdoa. Kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan berkati. Bapak, betapa berat Tuhan pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Presiden dan jajaran untuk mengurus 270 juta rakyat Tuhan. Bukan perkara kecil, tapi kiranya Tuhan menjamah Pak Jokowi, berikan beliau kesehatan, berikan hikmat. Demi kami orang percaya di bumi Indonesia, Tuhan akan memakai beliau untuk menjadi berkat bagi bumi Indonesia. Berkati keluarga, berkati wapres dan keluarga, berkati para menteri, kepala daerah Tuhan, supaya mereka juga bekerja sehati, saling mendukung. Tuhan pakai terutama hamba-hambamu, baik Bapak Terawan, Bapak Luhut, baik Bapak Batubara Mensos. Tuhan memberkati mereka dan seluruh orang-orang percaya yang ada di jajaran pemerintahan. Mampukan mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan. Terima kasih. Berkati Panglima TNI, Kapolri, Kepala Angkatan, tetap menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, dijauhkan dari chaos dan kekacauan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang bekerja. Terlebih para tim medis Tuhan, mungkin mereka sudah sangat lelah berbulan-bulan, mereka harus berjuang. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka di saat mereka jenuh dan stres. Roh Kudus akan jamah hati mereka, membebat dan memulihkan hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kembali di akhir doa kami serahkan. Kapan waktu yang terbaik untuk kami memulai ibadah offline tatap muka? Tentu dengan suasana yang new normal. Berikan hamba-Mu perwahyuan dan pencerahan-Mu Tuhan, supaya hamba melangkah tidak menurut mauku tetapi menurut kehendak-Mu, sehingga kami boleh beribadah menjadi berkat dan tidak menimbulkan masalah. Persiapkan jemaat lokal untuk betul-betul mereka memiliki kerinduan yang mendalam kembali beribadah secara tatap muka. Terima kasih. Jika sebentar kami berpisah satu dengan lain, Tuhan memberkati kami. Segala rancangan jahat sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketemu kembali dalam ibadah selanjutnya, baik Sabdo, baik Yud. Tuhan memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita kedangkan kedua tangan kita, diimani, diaminkan. Saudara diberkati dan pastikan pulang dimanapun saudara berada menjadi berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian. Terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya masih tetap memakai face shield supaya saya membiasakan saudara ketika nanti kita tiba dalam ibadah offline, maka saudara akan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Mari Bapak Ibu doakan terus, karena saya tahu sudah banyak gereja yang memulai ibadah, tetapi kita tidak mau gerasa-gerusu. Kita tetap berdoa supaya pada waktu yang terbaik kita bisa segera berkumpul kembali. Tentu dengan suasana yang berbeda saudara ya, jadi tidak sama dengan ibadah yang dulu. Doakan tetap, tetapi Anda jangan kehilangan semangat. Tetap intim di dalam yang bersama dengan Tuhan. Bangun mesbah keluarga, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati saudara. Shalom.